Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat melakukan berbagai aktivitas ibadah dan amal-amal lainnya di bulan Ramadan ini. Dengan harapan semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala yang terhormat. Tidak ada balasan yang sangat-sangat didambakan bagi orang-orang yang beriman adalah mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan ampunan Allah lah yang akan menghantarkan seseorang untuk memasuki surga yang Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan inilah Allah mencurahkan rahmat dan maghfirah. Karenanya bulan Ramadan disebut juga dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah. Maka orang yang menyia-nyiakan kesempatan bulan Ramadan, membiarkan Ramadan berlalu tanpa diisi dengan berbagai kegiatan amal dan ibadah, berarti terhalang dari segala kebaikan. Dan termasuk orang-orang yang rugi dunia dan akhirat. Allah nyatakan di dalam firman-Nya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Karena manusia tidak dapat memanfaatkan peluang dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan inilah Allah berikan banyak keutamaan dan kebaikan. Pahala-pahala yang akan diberikan berlipat-lipat ganda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berada di Ashrul Awakhir min Ramadan. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang merupakan puncak dari segala amal dan ibadah. Karena di 10 yang akhir inilah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adanya malam Lailatul Qadar, yang apabila kita beribadah di malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka akan diberikan oleh Allah ibadah yang lebih baik daripada khairu min alfi syahr, lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Ini keistimewaannya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keistimewaan ini tidak diberikan kepada umat-umat lainnya, umat-umat terdahulu. Nabi-nabi terdahulu hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau orang menyia-nyiakan kesempatan Ramadan, Masya Allah, betapa ruginya. Pantas Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar karena tidak pandai memanfaatkan kesempatan. Peluang inilah adanya di bulan Ramadan. Dan Ramadan saat ini sudah ada di penghujung, di akhir Ramadan. Yang beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Orang-orang salafus saleh berkata, apabila Ramadan sudah mulai, mereka banyak menangis, bersedih.
mengintrospeksi muhasabah diri. Tetapi orang sekarang begitu Pak, justru mendekati habisnya Ramadan, banyak bergembira. Buktinya apa? Pasar-pasar penuh banyak, mal-mal penuh. Orang sibuk dengan urusan dunia. Terbalik kita ini Pak, Masya Allah. Padahal di akhir Ramadan inilah penentuannya. Karena dikatakan innamal a'malu bikhawatih. Sesungguhnya amal-amal itu dinilai bagaimana endingnya, akhirnya masih bersemangat nggak kita di akhir-akhir Ramadan ini? Masih bersungguh-sungguh nggak? Ini adalah rumah ujian dari Allah. Ujian keseriusan dan kesungguhan di dalam beribadah. Banyak orang yang gugur dalam menghadapi ujian ini, Pak. Masya Allah. Kita sering mendengar malam Lailatul Qadar yang beribadah di malam lebih baik dalam berseribu bulan. Ini jangan dimanfaatkan, Pak. Makanya Rasulullah mengajarkan memberikan contoh malam ganjil di akhir Ramadan. Bukan malam ganjil dari awal itu yang terakhir ini Rasulullah melakukan kamarat itikaf. Beritikaf di masjid. Lebih meningkatkan aktivitas dan kesungguhan di dalam ibadahnya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Mengingat bahwa umatnya Rasulullah SAW adalah umat yang lemah. Fisiknya lemah. Bila dibandingkan dengan fisiknya orang-orang umat terdahulu yang kuat-kuat. Bagaimana kaum Arab yang bisa membangun rumah, membangun istana dengan batu di gunung-gunung. Dan umurnya pun umatnya Rasulullah relatif singkat umurnya, pendek-pendek Pak. Kata Rasul bayar sini masalahnya antara 60 sampai 70 tahun dia masih produktif. Kalau sudah 80 masih sudah kurang produktif Pak. Ini kasih sayang Allah diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Makanya diberikan satu amal atau ibadah yang nilainya melebihi umat-umat terdahulu. Bayangkan Pak, kalau kita selama hidup mendapatkan Lailatul Qadar 10 kali saja. Sudah berapa lama kita beribadah? Masya Allah. Padahal umur umat Rasulullah relatif singkat. Umur umat terdahulu ratusan tahun umur, bahkan ada yang 1000 tahun umurnya. Dengan kasih sayangnya Allah, maka Rasulullah mengatakan bahwa umat terakhir, yaitu umat Rasulullah, akan masuk surga lebih dahulu daripada umat-umat terdahulu. Umatnya datang belakangan, tapi masuk surga lebih dahulu. Kita bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW. Makanya kesempatan Ramadan yang hanya beberapa hari lagi ini jangan disia-siakan. Kita manfaatkan, tingkatkan kesungguhan dan keseriusan ibadah kita. Niscaya Allah akan berikan pahala yang lebih besar lagi. Itulah hadir yang dirahmati Allah SWT. Kemudian terlepas dari segala keutamaan dan nilai pahala yang akan diberikan kepada Allah kepada kita, maka di akhir Ramadan ini kita renungi akhir Ramadan ini, melihat diri kita, introspeksi diri kita, evaluasi, muhasabah diri. Apakah Ramadan kali ini yang di dalamnya kita banyak mengikuti berbagai kegiatan ibadah akan mampu memberikan pengaruh dan perubahan pada diri kita di dalam peningkatan keimanan, ketaatan, dan ketakwaan kepada Allah.
Itu yang kita pelajari dalam Ramadan ini. Sebab suatu ibadah amal dinilai berhasil baik bukan hanya nampak pada proses syarat dan rukunnya terpenuhi padanya itu, akan tetapi harus nampak juga pada sikap, perilaku, dan akhlak dari setiap orang yang melakukan ibadah tersebut. Jadi ada perubahannya, ada peningkatannya. Karena Ramadan ini adalah merupakan bulan latihan. Orang-orang yang berpuasa selama 1 bulan dilatih, dididik dari tanpa dengan berbagai godaan, cobaan, dan ujian. Agar apa? Agar mampu mengendalikan dan menguasai hawa nafsunya. Karena nafsu itulah yang menghalangi seseorang untuk sampai ke derajat mutakin. Jadi seseorang tidak akan sampai kepada derajat mutakin, orang-orang yang bertakwa, yang menjadi tujuan dari disyariatkannya puasa itu sendiri, tidak akan sampai ke sana sebelum hawa nafsunya tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi harus ditundukkan dulu hawa nafsunya, harus dikendalikan, dikuasai, baru tidak akan mencapai tahap mutakin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Karena untuk menjadi orang bertakwa itu tidak mudah, butuh proses, butuh usaha, pengorbanan, dan perjuangan. Dan di bulan Ramadan ini kita sudah ditampar lagi berkepentingan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita agar mampu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, dan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sering kita dengar bahwa tujuan disyariatkannya berpuasa ini sebagaimana ayat yang tadi kita dengar di ujung ayat itu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang benar. Takwa sering kita dengar kata-katanya, bahkan sering diulang-ulang kata-kata takwa itu. Bahkan ada yang menghitung kata-kata takwa di dalam Al-Quran sama ratusan kali, Pak. Begitu pentingnya, sampai ada yang sampai 250 lebih kata-kata takwa. Dan perintah takwa di dalam Al-Quran sampai 60 ayat. Perintah takwa di dalam Al-Quran sampai 60 ayat. Dan janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, ada 27 ayat. Masya Allah, luar biasa. Begitu pentingnya takwa. Kita hanya sering benar takwa. Tapi kita perlu menyebabkan apa takwa itu. Para ulama mengatakan bahwa makna dari takwa adalah ayat al-insanu ma yaqduru ma fihi dhurrun li nafsi wa idrarun li ghairi. Takwa adalah bahwasanya manusia takut, adalah takut untuk melakukan sesuatu yang mengundang datangnya laknat dan kemurkaan Allah. Adalah takut. Dan takut untuk melakukan sesuatu yang merusak dirinya dan merusak orang lain. Itu para ulama mendefinisikan takwa seperti itu. Jadi unsurnya adalah adanya rasa khauful jalil, takut terhadap zat yang maha perkasa,
Karenanya Allah berfirman di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Mulk, alladzina yakhshawna bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang di dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah, mereka akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pahala yang besar. Ajrun kabir. Para ulama mengatakan bahwa pahala yang besar itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan takut disebutkan di dalam kisah, di dalam kitab ayat sahabat. Ada seorang anak muda ketika itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat-ayat Allah, memberikan taklim kepada para sahabatnya. Dan di antara yang mengikuti taklim itu di hadapan Rasulullah, ada seorang pemuda mendengarkan taklimnya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, mungkin tidak sering dengar ayatnya, hanya sering dengar saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun shidadun la ya'tuna Allah ma'amarun wa ya'malun ma yaf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan usahamu ahlikum nar, yang bahan bakarnya neraka itu adalah manusia itu sendiri dan batu-batuan. Ketika mendengar ayat ini, seorang pemuda yang memperhatikan Rasulullah membaca ayat itu jatuh pingsan, tidak sadarkan diri karena ada rasa takut mendengar ayat tadi itu. Setelah pingsan, maka Rasulullah mengatakan, meletakkan tangannya Rasul di atas dada si pemuda itu dengan mengatakan, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian meninggal. Si pemuda ini meninggal. Maka kata Rasulullah, wahai para sahabat, saksikan bahwa tempatnya kembali pemuda ini adalah surga. Karena adanya rasa takut. Belum banyak amal itu. Seorang pemuda Islamnya juga baru. Karena ada takut yang luar biasa, maka kata Rasulullah, pemuda ini tempat kembalinya adalah surga. Maka sahabat-sahabat yang lain itu bertanya kepada ya Rasulullah, apakah berita gembira ini hanya untuk pemuda ini saja ya Rasulullah? Maka dengan kami yang lebih senior. Maka kata Rasulullah, apakah kalian tidak pernah mendengar ayat liman khofa dzalika liman khofa maqabi wa khofa wa'id? Berita gembira yang untuk pemuda tadi ada berlaku juga bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa takut terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melanggar ketentuan Allah. Adanya rasa takut. Namun sayang, manusia dewasa ini sudah kehilangan rasa takut kepada Allah. Kenyataannya dari lisannya lebih takut kepada makhluk daripada takut kepada yang menciptakan makhluk.
takut kepada penguasa daripada takut kepada yang maha kuasa. Itu yang takut seperti itu, Pak. Lebih takut kepada atasan daripada takut kepada yang di atas segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manusia mungkin termasuk sebagian umat Islam, termasuk kita juga begitu, Pak. Lebih takut kehilangan jabatan, lebih takut kehilangan kedudukan dan pekerjaan daripada takut kehilangan iman dan keyakinan. Lebih takut dengan kehidupan dunia yang sementara daripada takut kepada kehidupan akhirat yang selama. Ini sifat manusia sekarang. Dan bahkan lebih takut kepada isu-isu yang belum tentu terjadi daripada takut kepada sesuatu yang pasti akan terjadi, yaitu hari di mana tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Itulah kondisi manusia sekarang. Yang mungkin termasuk umat Islam yang lebih takut kepada baru. Sekarang lagi ramai perang, ya. Perang, ya, lagi musim perang ini. Lebih takut kepada senjata daripada takut kepada yang menggenggam senjata. Kan begitu. Ini harus diperbaiki rasa takut kita ini. Makanya di dalam satu hadis sebutnya, man khafa min Allah, khafahu kullu syai'. Wa man khafa ghayrahu, khafa kullu syai'. Barang siapa yang takut hanya kepada Allah, maka dijadikan segala sesuatu takut kepadanya. Dan barang siapa yang takut kepada selain Allah, yang takut kepada selain Allah, maka dia akan diperbudak oleh sesuatu itu. Diperbudak oleh rasa takutnya sendiri. Tetapi kalau rasa takutnya hanya kepada Allah, maka segala sesuatu dibuat takut kepadanya. Kita sering mendengar, kita hanya takut kepada Allah. Itu hanya ucapan-ucapan rekomendasi takut kepada Allah. Tapi realitasnya, ada orang mendengar harga-harga mau naik, BBM mau naik, anak takut juga banyak. Lalu kan orang yang bertawakal menyerahkan segala kepada Allah, adalah Allah alaihi wasallam biasa. Tidak ada masalah. Tidak khawatir, tidak ada rasa takut dengan sesuatu yang akan terjadi. Walaupun yahzan dan tidak bersedih hati terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Ini sifat orang-orang yang beriman. Karena di bulan Ramadan ini kita dilatih menjadi agar sampai tingkat yang makhluk yang lebih tinggi yang lagi. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita sering mendengar sejarahnya. Tidak pernah terkalahkan oleh musuh-musuh para sahabat itu. Karena selalu mendapat pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat-sahabat Nabi ini sudah sampai ke keyakinannya itu, sudah sampai ke tidak ada yang ditakuti kecuali hanya takut kepada Allah. Itu benar-benar saya dibuktikan dalam kehidupan. Bagaimana ketika suatu pasukan sahabat dikirim ke satu tempat untuk berperang dengan lawan, dengan musuh. Sementara ada di hadapannya ada sungai yang begitu besar. Sungai perahu nggak bisa masuk ke seberang karena tidak ada kapal dan sungainya pun dalam keadaan sebagian besar. Terhalang. Maka dengan keyakinan para sahabat
dan panglimanya berdoa kepada Allah. Doanya dikabulkan sehingga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa nyebrang lautan, nyebrang yang begitu besar di atas air. Itu karamahnya sahabat Nabi begitu bisa berjalan di atas air. Kuda-kudanya sampai dengan pasukannya. Sehingga orang-orang musuh yang ada di seberang yang menunggu datangnya pasukan dari para sahabat Nabi ketakutan. Mereka sedang menunggu ketakutan karena itu bukan manusia. Dianggapnya bukan manusia karena bisa berjalan di atas air. Akhirnya sebelum perang untuk melarikan diri duluan. Dan begitulah. Jadi Allah tanamkan rasa takut itu kepada para musuh-musuh para sahabat itu. Dijadikan takut kepada para sahabat. Dulu ketika sahabat Umar bin Khattab itu seorang sahabat yang sangat ditakuti. Jangankan manusia setan saja takut kepada sahabat Umar. Apabila seorang sahabat Umar bin Khattab berjalan di satu jalan, maka apabila berpapasan dengan setan akan mencari jalan yang lain. Takut. Beda dengan kita, juga kita takut sama setan itu. Beda kita itu takut dengan setan. Itu perbuatan keyakinan terhadap ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangankan melihat sosok Umar bin Khattab, mendengar namanya saja musuh-musuh yang ketakutan juga. Sudah ketakutan duluan. Di satu pasukan dikirim ke satu tempat. Itu musuh-musuh itu sudah ketakutan. Karena Allah yang menanamkan rasa takut. Karena benar kata hadis Nabi, barang siapa yang takutnya hanya kepada Allah, maka segala sesuatu dibuat takut kepadanya. Jadi unsur dari takwa ini adanya rasa takut. Khauful jalil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di Ramadan ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, dengan harapan sampai akhir Ramadan nanti kita penuh dengan semangat, dan selesai Ramadan kita mudah-mudahan termasuk kelompok orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kesuciannya, terbebas dari segala dosa dan noda. Karena di bulan Ramadan ini kita lagi dibersihkan. Likulli syai'in zakatun wa zakatus shaum wa zakatul jasad as-shaum. Sesuatu itu ada pembersihnya. Dan pembersih diri kita adalah dalam puasa. Jadi dalam puasa ini segala dosa, segala kotor yang ada dalam diri kita dibersihkan oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan selepas Ramadan nanti kita menjadi manusia kembali kepada fitrahnya. Sebagaimana ayyawma waladatuhum, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ibu-ibu tahu bagaimana bayi yang baru lahir, semua orang suka, semua orang senang. Karena masih bersih, masih suci. Kita pun sama seperti orang yang mengikuti puasanya ini dan ibadah-ibadah lainnya sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Maka seperti itulah orang yang berpuasa setelah puasa sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketemu atau jumpa lagi dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya,